Enggak. 2011 Semeru. Apa gara-gara film 5 cm? Ada sedikit ngaruhnya. Berarti bisa gue tebak itu akhir tahun 2012 tuh lo naik Iya gunung. bener. Kamu tahu? Enggak, soalnya memang banyak dari kita. Sekarang nih kan lagi merebak banget nih pendakian gunung. Benar. Salah satunya karena film 5 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Anggira Hardian, channel yang ngebahas tentang dunia olahraga luar ruang, khususnya pendakian gunung. Oke, untuk kali ini adalah segmen cerpen, cerita seputar pendakian. Ya, kali ini gue sama temen gue. Siapa namanya, Bu? Dinda Putri. Iya. Kayaknya panggil ibu banget ya. Ibu dong, kan punya anak. Kalau pendaki kan nggak ngaruh mau udah tua mau muda kayak gitu-gitu Terus gue dong. manggil apa dong? Kakak, biar kayak kakak pembina. Kakak Dinda. boleh. Dinda, nama lu Dinda Putri apa Dinda Thomas nih? Jangan Dinda Thomas, nanti ketukar sama yang itu. Kalau sama itu gue kalah hits masih jauh. Oke, jadi kalau lo mau tahu, Dinda Putri ini sama kayak gue, dia seorang travel enthusiast. Jadi sebenarnya kita nggak expert sih ya di dunia gunung, nggak. Kita bukan orang yang expert di dunia pendakian, nggak. Tapi kita mempunyai hobi yang sama. Makanya gue pengen coba nanya-nanya sama dia seputar kegiatan pendakiannya kayak gimana. Kan juga banyak juga nih kayak temen-temen gue yang cewek nih, Din. Dia pengen memulai naik gunung nih, tapi wah, gue harus siapin kayak gimana sih? Ribet nggak sih kalau cewek naik gunung? Nah, kita coba bahas ini sama si pendaki gunung wanita ini. Gitu. Oke, Din. Jadi masuk yang pertama nih. Nah, gimana nih? Lo pertama kali naik gunung kapan? Pertama kali naik gunung sebenarnya ya hasrat naik gunung gue tuh udah ada dari zaman sekolah. Di zaman sekolah. Dari zaman sekolah taruhlah emang dasar suka cinta alam kali ya. Dari zaman SD gue udah sebenarnya pengen banget naik gunung tuh dari SMP. Tapi ya itu faktor wanita dan kepentok izin sama orang tua. Nah, itu yang sulit tuh. Nah, itu yang bikin gue jadi kayak ya udah mending nurut apa kata orang tua daripada kualat kan jadi malin kandang gue. Gitu maksudnya. Jadi pertama kali mendaki naik gunung itu tahun 2000 kemarin pas lulus kerja. Nggak lulus kerja sih, lulus sekolah terus kerja di salah satu perusahaan lumayan gede dan resikonya emang gede juga. Tahun 2012 kalau nggak salah. Dan itu gunung pertama yang gue daki adalah Semeru. 2012 Semeru. Enggak. 2011 Semeru. Apa gara-gara film 5 cm? Ada sedikit ngaruhnya. Berarti bisa gue tebak itu akhir tahun 2012 tuh lo naik. Iya bener. Kamu tahu? Enggak, soalnya memang banyak dari kita. Sekarang nih kan lagi merebak banget nih pendakian gunung. Benar. Salah satunya karena film 5 cm. Jadi 2012 pertama di 2012 pertama itu akhir. Tapi itu dalam akhir tahun itu gue langsung 2 kali naik. akhir tahun langsung 2 kali mana aja tuh? Situ juga balik lagi. Jadi gini ceritanya. Ya, yang pertama itu kalau nggak salah gue bulan Oktober. Iya. Efek 5 cm itu sebenarnya gue akuin memang ada karena ya nggak memungkiri kita dikasih suguhan tontonan nih, gila ternyata Indonesia segini indahnya kan ya, gila kayak negeri impian gitu kayak yang didongeng-dongeng. Itu Terus memang efek sinematik tuh sebagus itu tuh ya. Itu karena sinematiknya tuh. tipu daya ya. Iya. Tapi emang bagus. Tapi emang keren, aslinya keren banget. Nah iya maksud gue nggak memungkiri, tapi memang dibalik itu semua gue emang udah punya, nggak tahu ya, gue ngerasa jiwa gue yang emang kayaknya ada di passion dunia di alam gunung, ya. gitu. Soalnya dari mulai SD SMP lo percaya atau enggak, gue tuh ikut camping nggak pernah bolos. Gue sampai nangis sama nyokap walaupun cuma di Karangkitri. Oke, gue sampai mau ikut camping sih. Ngapain sih camping bayar, mending duit itu buat SPP kayak gitu ya. Enggak, pokoknya mau camping. Gue pengen nangis kan kayak gitu. Pokoknya saking gue pengen ngerasain nginep di luar ruangan alam terbuka tuh kayak gimana sih, padahal udah sering tapi gue masih naksir aja gitu. Nah itu perdana. Terus itu juga persiapannya H-seminggu sih buat ke Semeru. Iya. Orang-orang kan biasa berbulan-bulan, gue alhamdulillah masih dapet tiket H-seminggu ke Malang. Dan itu gue jalan, itu juga termasuk karena jalan pertama terpaksa bohong. Jangan ditiru ya. Oh, enggak bilang ke orang tua lu. Enggak, gue bilang. Tapi gue bilang gini,
"Mah, mau naik gunung." "Hah, sama siapa?" Enggak kok, ada ceweknya, serius, ini berlima." gitu. Standar banget lu bohongnya lu. Orang tua mah percaya aja udah. Ya secara selama ini maksudnya apa yang gue lakuin alhamdulillah Iya, kan, yang dia memang lihat nggak nggak ada yang negatif. nyeleweng kayak gitu. Jadi ya gue dapat aja setelah gue bilang enggak kok, berlima nih, ada ceweknya 3, cowoknya 2, udah aman nih. Tahu pas hari H tank kita cuma bertiga dan gue cewek sendiri. Tapi itu termasuk gila loh, Din. Gini, karena menurut info yang gue dapet dari temen-temen gue, kalau kalian ingin mengawali pendakian gunung, kalian coba gunung yang nggak berat dulu. Karena Semeru itu jatuhnya gunung yang berat, Din. Sakit asli, gila. Iya. Maksudnya bener. Buat apa namanya, dari lu Pemula. Ranupane ke Kalimati, oke lah. Kayak misalnya kita trekking biasa. Tapi kan saat lu summit gila banget. Bener. Bukan lagi sih, gue nggak usah ngomongin summit. Baru, jadi kan waktu tahun 2012 akhir itu Semeru lagi dibangun jalanannya Iya. ya, yang di perbatasan antara si Bromo yang mau ke Bromo sama ke Semerunya itu lagi dibangun. Jadi mobil ataupun motor yang dari bawah, dari Tumpang gue waktu itu naiknya, itu nggak bisa sampai ke atas. Sampai Ranupane nggak bisa. Nggak bisa, jadi cuma sampai perbatasan situ doang, sisanya jalan kaki. Kan? Berarti ekstra tuh ya. Nah, itu dia. Terus baru sampai perbatasan tengah malam gue sampai itu gue ketemu sama orang Flores. Bayangkan orang Flores yang udah biasa main Biasa sama alam jalan. aja. Dia ngomong gini, gue nanya-nanya, naik Kak sampai ke puncak. Oh tidak kuat di Siranakumbolo 0 derajat. Gue langsung teng. Gue sempet pengen mundur juga sih. Ya, jadi bener-bener itu yang jadi dibikin naik turun dulu untuk awalnya sih, emang agak-agak gimana gitu. Jadi ya tapi nggak bikin kapok lah naik gunung. Iyalah. enak banget. Tapi lu jangan pernah nanya ke teman-teman lu yang naik gunung, apa sih enaknya naik gunung? Mereka pasti nggak akan bisa jawab. Iya benar, setuju. Gue juga sampai sekarang nggak nemuin apa sih. Iya. Sampai suami gue aja nanya, ngapain sih Dinda, kan capek gini. Nggak tahu, enak aja. Emang nggak akan nemuin lu. Makanya gue kalau ada teman-teman gue yang nanya nih, Din, enaknya naik gunung apa sih, Nggi? Gue bilang kayak gini, lu naik gunung aja deh, lu rasain sendiri. Iya benar. Iya benar. Iya, karena apa ya? Memang nggak bisa diungkapin aja sih. Kalau dibilang enaknya apa? Capek, lu capek. Capek bener banget. Modal, tanyalah Dinda, modal gede lu modal naik Kan gunung. lagi. Iya, lu jangan cuma mikir dari tiket perjalanannya aja, jangan mikir kayak gitu, tapi Logistik. gir-gir lu, Gear. logistik dan lain-lain itu mahal, dibilang mahal. Terus dibilang nyusahin, ya nyusahin karena dingin. Ya iyalah, siapa Capek. sih? Pulang-pulang badan kayak mau patah kan? Itu Gila dia. kali. Ketemu 0 derajat, Nah, minus bahkan. minus. Kalau di dia yang minus kan. Lu malam-malam masih biasa nih. Nah. Pagi-pagi giliran lu buka mata, kok tenda Rasain. lu kenceng nih. Digini-giniin keluar batu es ya kan, di sentil-sentil Iya tuh tenda. benar. Iya benar. Itu. Tapi itu malah jadi candu sih buat gue. Benar. Bahkan juga buat hampir semua pendaki gunung kali ya. Makanya nggak bakal bisa ditanya juga, Din. Kalau Benar, mau- setuju. Iya, gue juga kalau jawabannya misalnya nggak ada. iya, itu dia. Apa sih Dina yang dicari? Kayaknya lebih enak kayak ngehotel. Mungkin Ya kita ke villa iya, atau benar. kemana Ada kayak gitu beberapa kan. orang yang tipikalnya kayak gitu. Terus ada juga orang yang nikmatin kayaknya lebih enak mantai deh. Lebih santai. Lu apa yang lu mau ada, kayak misalnya ngejus lah, lebih santai aja. Lu naik gunung mau makan susah, mau kasarnya mau berak susah. Itu dia. Kayak gitu-gitu kan. Cuman ya gimana ya, kalau gue pribadi nikmat aja lah. Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Terus juga kalau yang paling ketara sih, gue senengnya emang nambah teman jadinya. Itu Bener. yang paling ketara. Kalau yang sisanya nggak tahu apa yang bikin gue narik buat naik gunung Benar. lagi kayak gitu. Karena selain temen lu satu kelompok pendakian lu, teman-teman yang ketemu di jalur juga bukan nggak mungkin jadi Bener. teman sampai lu pulang. Bahkan bisa jadi next trip. Iya, next tripnya lu sama dia, bukan sama temen-temen lu yang tadi Iya, nih. bener, Malah bener. sama temen-temen lu yang ketemu di jalur. Gue juga pernah ngerasain Ya kayak kan? gitu. Iya. Berangkat bertiga, toto pulang foto Iya, segambreng. segambreng. Besokannya kita sama segambreng ini nih nanjaknya. Bener. Kayak gitu memang. Tapi lu kalau lu gunung pertama di mana Mas Agi? Gunung Gede. Oh, SMP gue tetap Gunung ya. Gede. Wah, SMP kalah gue. Iya, jadi nih dulu SMP gue, Din, ada Sispala. Gue lupa namanya itu. Gue bukan bagian dari Sispala itu, enggak. Cuma memang gue suka, dan anak-anaknya itu temen gue nongkrong, temen gue tawuran, temen gue ngerokok dulu ya kan. Nah tiba-tiba mereka ngajakin, ayo nih gini-gini.
beberapa di antara mereka udah 2-3 kali lah. Jadi gue masih aman. Dan itu tuh ada 2 cewek temen gue, seangkatan juga. Ikut naik gunung. Dan kalau lo mau tahu Din ya, gear gue nggak kayak dulu, sleeping bag gue sarung dulu. Gila. Tenda gue masih yang tenda pramuka gitu, yang beneran lu bawa mesti cari-cari. I see. Iya bener, cari-cari kayu gitu yang bener-bener Iya tegak. bener, pasaknya bener-bener pasak bambu kan. Serius, itu sama temen-temen gue tuh. Sama si Pelet tuh, temen gue ada almarhum Botar sama dia ngajarin gue pertama kali naik gunung. Gitu dia. Tapi justru orang-orang yang kayak gitu loh yang naik gunung, maksudnya bikin nikmat tuh. Ya nikmat-nikmat gimana ya? Soalnya nyusahin ya. Iya, tapi kita jadi dapat ilmu banyak dari dia kan. Bener. Kayak gitu. Dan Ya yang gue juga pasti kalau di gunung karakter lu ketahuan. Nah, bener banget. Gitu. Tapi gue sampai sekarang masih nggak ngerti maksudnya karakter yang gimana ya. Jadi di diri lu sesungguhnya itu akan keluar ketika di gunung. Kalau di gunung kan lu fisik lu capek, kebantai, kehantem semua lu. Ya kan? Udah lu saat diri lu egois ya akan keluar egois di sana. Kalau diri lu slow yang akan slow di sana. Jadi itu beneran mencerminkan karakter lu banget Din kalau di gunung. Okay. Kalau lu lihat temen lu kalau lagi kayak gini, kayak gue nih, orangnya biasa aja kita ketawa-tawa. Ketika di gunung dia marah-marah semua, egois semua segala macem, ya berarti dasarnya tuh orang kayak gitu aslinya. Gitu. Karena gunung memang nggak pernah bohong deh, nggak pernah bikin lu jadi bohong kalau gue nih. jujur. Jujur lu pasti kalau di gunung Din, asli dah. Iya boleh juga. Nah selain Semeru nih, gunung mana lagi yang pernah lu daki? Semeru, yang kedua Semeru, terus yang berikutnya itu kalau nggak salah Cikuray dulu gue. Cikuray. Terus Guntur. Nah itu cuman Guntur kan sekarang nggak boleh kalau nggak salah ya. Jadi karena cagar alam nih nah, bisa. Guntur. Terus apa lagi ya? Prau. Udah kayaknya yang gue inget itu sih. Prau. Iya sisanya masih agak-agak. Oh pernah Papandayan pernah sih. Yang paling gunung yang paling bukan solo lagi. Gue sih nggak ngerasa naik gunung, jadi kayak ngerasa camping di Karangkitri. Karena kan itu TWA, Taman Wisata Alam, taman. Masalahnya gue baru jalan mulai nih, tiba-tiba Neng Cilok Neng, enak ya. Enggak, tapi lu tahu kondisi Papandayan sekarang gak, Dit? Nggak tahu sekarang belum. Sekarang tuh ada jalur khusus motor naik. Serius? Iya. Ya tapi gue malah sekarang sama temen-temen gue yang memang kategorinya biasa naik gunung nih, malah kadang merindukan Papandayan loh itu. Karena merindukan slow-slow kita. Iya, bener. Sekarang nih gue sama temen-temen gue saat gue naik gunung, gue nggak selalu harus puncak nih otak. Iya benar. Gue nggak mau puncak. Setuju. Iya nggak kayak dulu kan. Iya kalau dulu gue pertama kali naik gunung, gue harus puncak, gue harus summit. Sekarang enggak Din. Mau mati tengah jalan juga yang penting summit dulu. Udah diriin tenda, jebret udah. Besok pagi dibangunin bangun ayo kita summit. Ntar dulu ah. Lu aja deh, ntar gue masakin, lu turun, udah kayak gitu Din. Bener. Males jadi. Iya sih bener. Tapi emang gila juga Din, maksud gue gunung pertama lu, gunung kedua lu, Gunung Semeru. Terus lu bicara tadi Gunung Cikuray. Itu gunung bukan gunung-gunung biasa Din. Maksud gue Cikuray itu terkenal dengan lutut ketemu dada. Iya katanya sih gitu, cuma gue nggak tahu ya, maksudnya ketika itu teman gue, jadi ada satu geng, sebenarnya bukan gue, kalau yang ketiga itu bukan gue yang ngajakin, pokoknya kalau yang pertama gue yang ngajakin, selanjutnya itu kebanyakan gue diajakin kayak gitu, terus gue tinggal ayo gitu, gue nyesuaiin jadwal, oke. Nah si Cikuray ini momennya kayak abis lebaran gini, makanya kenapa tiap Ramadan atau lebaran gue tuh langsung gila, gue biasanya udah mau lebaran gini udah nge-planning nih mau kemana-mana kan, ini tahun ini nggak kemana-mana. Kayak gitu. Nah gue tuh nggak tahu kondisi Cikuray kayak gitu, katanya ya ngomongnya sih orang-orang susah gini-gini, tapi tapi yang gue jalanin nggak gitu sih, mungkin atau gue memang yang sotoy, atau gue yang terlalu nikmatin perjalanan. Yang jelas kalau dibilang dada ketemu lutut, iya dibanding Semeru kan. Kalau Semeru kan ada landai, ya sekalinya naik cuman paling berapa menit lu jalan naik ranting. Iya karena lu kan di Semeru itu pendakian lu adalah dari Kalimati summit. Pendakian sebenarnya di Semeru. Iya benar. Karena lu dari gitu kan. Ranupane lu ke mana Kalimati ya maksudnya. Jalan-jalan. Ya nggak jalan-jalan juga sih, hiking juga, tetap nanjak juga, tapi tuh jalurnya tuh masih manusiawi lah. Iya benar. Nah saat lu summit itu di Semeru, bener-bener lu naik 5 langkah, turun 3 langkah, ya kan lu cuma banget gila. Iya benar. Iya jadi Cikuray itu apa ya?
Nah, ekspektasi gue tentang Cikuray sebenarnya terlalu tinggi sih pada waktu itu. Emang si buburnya itu katanya bagus, emang bagus banget. Cuman Bagus. sayang nggak seluas pandangan gue ketika di Semeru. Gue langsung ya gini ya, tapi tetap memuaskan sih. Cuman nggak sesuai ekspektasi. Mungkin ekspektasi gue yang ketinggian, tapi overall pemandangannya tetap oke banget. Oke, ke selanjutnya nih. Nah, Esensi yang lu dapet nih, hal apa yang lu dapetin ketika mendaki gunung tuh apa gitu? banyak banget sih. Gue bilang maksudnya hampir semua pelajaran hidup ada, tapi nggak semua ya. Mungkin karena gue baru ngejalaninnya dikit, belum se-expert teman-teman yang lain mungkin yang nonton channelnya Mas Anggi. Ya, misalkan abis ini apaan sih baru naik gunung segitu doang udah. Nggak, di sini maksud gue di sini kalau lo naik gunung tuh ada sesuatu yang apa ya, pasti dalam setiap perjalanan ada yang bisa lo Didapat. petik. Ada pasti. Iya, makanya sebenarnya gue punya brand kecil, belum gede, brandan lah. Itu gue ngutip kata-katanya perjalanan hati. Intinya sesuatu yang bergerak dari hati itu pasti jalannya tulus. Benar. Terus ada sesuatu yang didapat, kayak misalkan gue pernah yang namanya solo traveling walaupun gak jauh ya. Iya. Ke daerah Purwakarta gue pernah, terus juga gue pernah tidur di musolanya. Ya maksudnya mungkin di benak orang tua zaman sekarang, gila cewek maksudnya keluar sendiri terus tidur di mana-mana keleleran gitu kan. Iya, Bahasanya kan bener. keleleran. Kalau laki mau bodo amat kan, lu nggak takut gini. Maksud gue ya itu, nggak tahu kenapa gue nikmatin aja perjalanan kayak gitu. Gue bangun pagi gue harus lanjut jalan lagi, gue nggak tahu kemana, gue mau kemana gitu. Yang penting gue pergi dari rumah, pergi yang jauh ke suatu tempat yang baru, ada sesuatu yang gue ambil. Betul. Misalkan kalau misalkan gue sih jujur ya, sampai sekarang kota yang paling gue rindukan itu sebenarnya Malang. Mungkin karena gue Iya, karena gunungnya Malang itu nih, lu di kotanya nih, lu di tengah kota, itu sepanjang lu muter 360 derajat pemandangan lu gunung dan enak banget. iya itu dia. Sama orangnya sih, Orangnya juga enak. orangnya enak banget. Maksudnya dia kenal nggak kenal tuh enak aja, Enak memang. enak banget. Malang tuh. Sama jajanannya murah. Nggak, jadi gue pernah makan nasi bebek di Malang pas ditumpang di pasarnya itu tengah malam, pas gue ke Semeru yang kedua nih sama temen gue, itu cuman 9.000 perak. Bebeknya tuh gede banget, bumbunya enak, pedas banget, sama nasinya sabrek-abrek asli. Ya mungkin saat itu lu lagi di Tumpang, bukannya lu di kota mungkin. Itu bang bukan kata ya? Gue nggak ngerti deh. Lu gimana sih? Mohon maaf nih orang Malang. Saya nggak tahu. Coba orang Malang klarifikasi di bawah ya, di komennya Mas Anggi ya. Tumpang itu kota atau bukan? So gue ngerasa maksudnya aksesnya masih gampang. Asli masih sih. Angkotnya masih angkot gila kemana aja 3.000. Ya karena di Tumpang itu kan ada stasiunnya. Transportasi pasti gampang dong, Bu. Iya maksud gue cuman nggak lu bayangin gue dari sini, misalkan gue dari sini ke depan aja deh, gak usah jauh-jauh, naik angkot itu 3.000. Iya. Tumpang itu lu kelilingin Malang juga 3.000 perak pukul rata. Iya bener sih. Gila nggak? Iya murah. Itu maksud gue. Sempat kepikiran pengen pindah juga tuh, cuman oh iya kerjaan gue kan di Jakarta. Kayak gitu. Enak sih maksudnya Malang itu tempat gue paling ini karena orang-orangnya ramah kayak gitu. Terus welcome banget, dia nggak takut yang kayak mungkin ya gue ngeliatnya orang-orang bukan orang Jakarta nggak baik gitu, atau bukan orang Bekasi nggak baik gitu. Cuman gue ngeliatnya orang-orang kota yang kesini lebih kayak individualnya tinggi banget. Bener. Individualnya tinggi banget, dan gue nggak bisa ngerasain yang ketika gue nyapa orang gue disapa balik. Iya. Paling kehitung berapa kan, gak usah jauh-jauh deh, tetangga gitu aja maksud gue. Tapi kalau di sana lu nggak kenal sama orang, lu sapa iya, lu minta tolong pun mereka nggak segan untuk nolong kalau mereka mampu. Kayak Gue gitu. nemuin kayak gitu malah di gunung-gunung Jawa Tengah tuh, Din. Oh gitu. Iya, gue pernah di Merbabu lewatnya Swanting, nama dusunnya tuh Swanting. Gue nggak tahu Oh, dusun Merbabu apa. gua ada tuh. Iya, gue nggak tahu itu dusun apa desa nih ya. Sumpah orangnya ramah banget, Din. Oh iya, Merbabu gue juga pernah. Iya, Gue juga pernah. baru nyampe base camp. Ya kan? Udahlah kita nih ngurusin maksi dan lain-lain dulu, kita repacking semua segala macem. Naiklah jalur kan lewatin rumah warga dulu dong, sebelum ladang, sebelum hutan kan. Iya benar. Nah itu tuh gue beneran disamperin bawa bapak, Mas mau kemana? Mau naik gunung? Enje Pak, bilang, karena dia pakai bahasa Jawa kan. Disuruh makan Din sama dia. Iya asli. Dan dikasih teh gue pikir wah kita keluar duit nih, enggak keluar duit dong. Oh iya, jalan langsung Mereka gitu. iya, jadi tuh sebenarnya makanan juga bukan makanan yang mahal juga, cuman pisang goreng.
Cuma kan pagi-pagi dikasih pisang goreng, dikasih teh. Iya, pengen nanjak kan. Aduh, Ih, mantep gila. banget. Salut, terima kasih buat warga lokal.